Saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, puji Tuhan, kita masih dalam keadaan baik-baik saja, dan saya juga berharap jemaat yang berada di rumah juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami sangat mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami anak-anak Tuhan sudah berkumpul bersama di tempat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya akan masuk neraka. Tapi karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, Kau datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami terlepas dari hukuman yang seharusnya kami terima, tapi Engkau telah terima karena kami. Itulah sebabnya kami berkumpul Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan kami hikmat, karena apa yang kami pelajari pada malam hari ini kami sungguh-sungguh dapat aplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Baik yang berkhotbah, baik yang jemaat yang mendengarkan. Inilah doa kami Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan ya pada malam hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita terambil dari 2 Timotius pasal 4. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sekali lagi 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Setelah hitungan ketiga kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, yang penyataannya kepada dan kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, sampai ayat yang ketiga saja. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kitab 1 dan 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus, dan juga banyak kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi pada malam hari ini kita sudah membaca dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, dan kita akan merenungkan bersama. Dan saya ingin kita merenungkan bersama, dan saya memberikan judul tema khotbah saya pada malam hari ini, yaitu tugas dan tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan. Jadi tugas dan tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kita setelah kita bertobat dan percaya kepadanya, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, di situ dikatakan bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Baik atau tidak baik waktunya untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang mau minta pertanggungjawab pengharapan yang ada padamu. Berarti ada tanggung jawab setiap orang-orang yang sudah diselamatkan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang tugas dan tanggung jawab, berarti ada suatu pekerjaan yang dipercayakan oleh pribadi yang lain atau seorang yang lain untuk kita laksanakan apa yang dia perintahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di kitab Perjanjian Lama ada menceritakan antara tuan dan hamba, dan di situ ada dua tipe hamba, atau kita katakan dua kategori hamba di situ. Ada hamba yang bekerja kepada tuannya, dia bekerja itu dihitung dari 1 tahun hingga sampai 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7 dia akan bebas dari pekerjaan itu. Jadi hamba itu ada batasnya dia bekerja pada tuannya itu. Kalau kita melihat dari kitab Perjanjian Lama, nanti Bapak Ibu bisa melihat di kitab Keluaran 21.
Dan juga ada di kitab Ulangan 15. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan juga ada satu lagi hamba yang saya katakan tadi berbeda dengan yang satu. Hamba yang satu ini tidak ada batas waktunya dia bekerja kepada tuannya itu. Jadi mengapa bisa seperti itu? Mungkin kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat berarti kalau hamba yang satu tadi itu saya katakan tadi dia itu bekerja dari 1 tahun hingga sampai 6 tahun. Jadi nanti pada tahun yang ke-7 dia bebas. Dia boleh pilih keluar untuk mencari tuan yang lain atau mencari pekerjaan di tempat lain. Dia bebas. Tetapi hamba yang satu ini dia tidak bebas untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain. Karena dia sudah berjanji mengabdikan diri kepada tuannya untuk bekerja untuk tuannya seumur hidupnya. Dia mempersembahkan hidupnya untuk tuannya. Mengapa? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita melihat, mungkin dia melihat bahwa tuannya ini lemah lembut. Tuannya ini kalau perintahkan sesuatu untuk dikerjakan, dia arahkan dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Sehingga dia sakit diperhatikan, dikasih makan, dikasih minum. Mungkin dia melihat tuannya ini begitu baik terhadap dia. Sehingga dia berjanji, ada komitmen di dalam dirinya, dia menganggap bahwa tuannya ini sangat baik. Bahkan tuannya ini menganggap dia seperti anaknya sendiri. Sehingga dia tidak mau pergi ke tempat yang lain lagi. Karena dia merasa bahwa tuannya sangat baik terhadap dirinya. Sehingga dia tidak mau melepaskan dirinya. Dia mengabdikan dirinya untuk bekerja sedemikian rupa di tempat tuannya ini yang begitu baik terhadap dirinya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari mereka gitu. Dan hamba yang saya katakan tadi bahwa dia itu tidak ada batas waktunya itu berbeda dengan hamba yang masih ada batas waktunya tadi. Dia dikasih tanda. Tandanya apa? Tandanya sebagai bukti dia bahwa dia itu mengabdikan dirinya kepada tuannya seumur hidupnya. Tandanya itu dikasih anting-anting di telinganya. Dikasih anting-anting. Jadi ada tanda. Jadi beda dengan hamba yang satu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat diri kita sendiri ini sebenarnya sama dengan hamba yang saya katakan tadi bahwa tidak ada batas waktu untuk melayani. Ada dikasih tanda. Dan kita juga dikasih tanda sebenarnya sebagai milik Tuhan Yesus Kristus. Apa tandanya? Tandanya adalah ada Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi ketika seseorang bertobat dan percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamanya di dalam hatinya, mengaminkan bahwa Yesus telah mati untuk menggantikan dia dihukum dan dosa-dosanya telah diselesaikan oleh Yesus Kristus, maka disitulah ada tandanya masuk di dalam diri kita. Tandanya apa? Roh Kudus masuk memeterikan kita sebagai bukti bahwa kita adalah milik Tuhan, milik Allah kita, milik Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita ada tanda juga di dalam hati kita. Bedanya tanda kita dengan tanda yang hamba yang saya katakan tadi, tandanya itu dikasih pakai anting-anting di telinganya. Sedangkan tanda di kita adalah tandanya Roh Kudus yang masuk dalam hati kita. Kita melihat bukti-bukti dalam Alkitab misalnya. Di Efesus pasal 1 ayat 13 di situ, ketika percaya dimeterikan oleh Roh Kudus sebagai tanda milik Allah. Juga 2 Korintus pasal 1 ayat 21, 22 juga dikatakan bahwa dimeterikan oleh Roh Kudus sebagai tanda milik Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki tanda, sudah dimeterikan menjadi miliknya. Maka hidup kita ini bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi. Tetapi hidup kita ini sepenuhnya mengabdikan diri kepada Tuhan dan mau melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan Dia terhadap diri kita. Kalau kita melihat kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 di situ dikatakan bahwa hidupku sekarang bukan milikku sendiri lagi, tetapi ada Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ada Kristus yang hidup di dalam kita. Oleh sebab itu ketika ada Kristus di dalam hati kita, ada Roh Kudus yang menjadi tanda miliknya bagi kita, maka ada suatu pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi saya ada kasih 3S di sini. Saya ada kasih 3S di sini karena saya melihat khotbah Pak Stephen juga ada kasih tanda, kasih susun poin-poin seperti itu. Jadi saya juga malam hari ini mencoba untuk menyusun poin sedemikian rupa, walaupun khotbah saya mungkin tidak sistematis. Tetapi kalau kata Pak Suento, kalau misalnya kurang jago ya maklumlah, karena masih mahasiswa saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi apa tugas dan tanggung jawab setiap orang Kristen yang sudah diselamatkan? Ya, kita akan melihat di konteks ini.
Saya akan membaca untuk kita. Di sini dikatakan 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi S yang pertama yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu siap sedia untuk memberitakan Injil. Mengapa? Karena ini perintah Paulus kepada kita. Juga perintah Paulus ini diilhami oleh Roh Kudus, berarti ini perintah Allah terhadap diri kita. Di 1 Korintus pasal 9 ayat 16 itu dikatakan, jikalau aku tidak memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Berarti ada tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dan 1 Timotius pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Dia yang telah mempercayakan pelayanannya kepadaku. Pelayanan apa itu? Pelayanan memberitakan Injil. Jadi kita bertanya, Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Kalau dalam bahasa asli, Evangelion. Walaupun saya tidak ambil bahasa Yunani, tapi bisa tahu sedikit-sedikit ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kabar baik tentang siapa? Kabar baik tentang Yesus Kristus yang tadinya Dia di tempatnya di sorga. Di tempat yang penuh bahagia, penuh sukacita, ya, tidak ada ratap tangis katanya, tidak ada kesedihan di sana. Tetapi Dia datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan penghinaan, penuh dengan penghujatan, penuh dengan kejahatan. Mengapa? Pertanyaan kita, mengapa Dia datang ke dalam dunia ini? Mengapa Dia datang ke dalam dunia ini? Karena Dia membuktikan kasih-Nya yang sangat besar. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mengapa Dia datang? Karena Dia melihat bahwa manusia sudah berdosa, sudah jatuh dalam dosa. Manusia yang berdosa tidak mungkin bisa lagi pergi ke surga. Mengapa? Karena surga adalah tempat yang kudus, tempat yang suci, yang tidak boleh setitik dosa pun masuk ke dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia sudah melihat dari sananya, dari surga, bahwa manusia tidak mungkin bisa masuk surga dengan cara apapun yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu Tuhan datang sendiri, pakai caranya sendiri, harus melalui pribadinya, harus melalui Yesus Kristus, bahwa Dia datang ke dalam Dia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dan Tuhan menuntut respon dari manusia untuk beriman dengan benar, beriman dengan sungguh-sungguh, bertobat dan percaya kepadanya. Bertobat artinya menyesali dosa, bahwa saya adalah orang yang berdosa, yang tidak bisa masuk surga karena saya adalah orang yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena rahmatnya yang begitu besar, Dia datang ke dalam dunia, terpaku di atas kayu salib, demi menyelamatkan dosa semua umat manusia di muka bumi ini. Bukan hanya dosa orang pilihan, bukan hanya dosa sebagian manusia, tetapi untuk keseluruhan manusia di muka bumi ini. Itulah sebabnya Dia berkata bahwa, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes memberitahukan kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa Ia menghapus dosa seluruh dunia, terutama ya kita ini yang percaya juga, termasuk di dalamnya. Ya. Dia adalah juru selamat semua manusia katanya, terutama yang percaya. 1 Timotius 4 ayat 10. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi kita dituntut untuk bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Baru kita bisa mendapat kepastian masuk surga. Tetapi ada orang hari ini, bukan hari ini saja, memang sudah banyak ya, banyak orang yang berkata bahwa mereka salah paham. Cara beriman yang benar, mereka tidak cukup bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Harus ditambah dengan perbuatan baik. Harus ditambah dengan baptisan. Harus ditambah dengan perjamuan kudus. Harus ditambah dengan berbuat amal dan lain sebagainya. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah ini orang-orang yang kita katakan imannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga melalui usahanya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8-9 dikatakan, bukan karena hasil usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Diperjelas lagi oleh Titus pasal 3 ayat 5 dikatakan, bukan karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, tetapi karena rahmatnya. Karena kasih karunia-Nya lah, Dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosa manusia. Yang Dia minta dari diri kita hanya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengakui segala kesalahan kita. Pada saat itulah nama kita terdaftar di sorga.
Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang berkata demikian bahwa harus ditambah dengan perbuatan baik. Harus ditambah dengan baptisan. Itu imannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita memerlukan baptisan? Apakah baptisan itu tidak penting? Oh, baptisan itu penting. Tetapi penting bukan untuk keselamatan. Baptisan itu penting untuk menggambarkan bahwa Yesus telah mati, dikubur dan bangkit bersama Kristus. Itu fungsinya, bukan untuk keselamatan. Dan ada lagi satu, baptisan itu katanya di dalam Matius pasalnya yang ke 28 ayat 19 di sini dikatakan, pergilah, baptiskanlah, pergilah katanya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi baptisan itu untuk apa? Untuk menjadi murid, untuk menjadi datang sebagai anggota jemaat, bergabung dengan jemaat-jemaat Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau di Grapes ini, kalau hari Minggu kita sudah melihat bahwa kalau ada orang yang mau bergabung dengan kita, tuh berjemaat di sini, dia harus datang ke depan sini dan mengaku iman. Supaya jemaat melihat bahwa dia sudah bertobat, walaupun misalnya dia tidak bertobat, dia hanya datang saja, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi bukti sebagai dia orang yang bertobat, bagi kita manusia yang tidak bisa melihat hati, yaitu dia datang ke depan sini. Itu bukti pertobatan dia. Dan itu juga benar karena ada ayatnya gitu. Matius pasal 3 ayat 11 dikatakan baptisan itu bukti pertobatan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apalagi itu ada lagi yang mengatakan bahwa harus lewat perjamuan kudus. Jadi ada saya melihat di Facebook katanya setelah dia ikut CD, dia minum perjamuan, dia bilang dosa-dosanya disucikan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat seperti ini berarti ada penambahan. Tidak cukup hanya kematian Yesus di atas kayu salib. Ini tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau ini tidak sesuai dengan Alkitab, maka tentu itu salah. Kalau itu salah berarti Tuhan tidak terima. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab. Itulah sebabnya kita katakan di sini kita katakan bahwa doktrin yang Alkitabiah harus sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab berarti bukan Alkitabiah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebenarnya banyak yang mereka katakan demikian bahwa menyucikan dosa. Tapi kalau kita melihat dari Alkitab, bukan seperti itu. Bukan ada penambahan-penambahan lagi. Kalau kita melihat dari Alkitab, kita itu dituntut untuk bertobat dan percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah cukup, asalkan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan menghapus dosa itu segala dosanya. Jadi tidak ada lagi bilang baptisan tambah supaya diselamatkan. Berarti masih ada dosa yang belum ditanggung oleh Tuhan kalau begitu. Kalau harus ditambah lagi gitu. Dengan baptisan atau perjamuan kudus seperti itu. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa Dia sudah membayarnya dengan lunas. Harganya telah dibayar. 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Harganya telah lunas dibayar. Kalau lunas berarti tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tidak ada yang tersisa. Itulah sebabnya kita katakan bahwa dosa yang dari dulu, sekarang bahkan dosa yang akan datang telah dihapus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada saat kita bertobat dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita ibaratkan misalnya kita ada utang 10 juta. Utang 10 juta dari orang lain, orangnya datang. Mau tagih utangnya sama kita. Terus ada yang lewat, misalnya Pak Gatot misalnya. Pak Gatot, ada apa ini? Oh katanya ada, Pak ini dia mau tagih utang nih, saya ada utang 10 juta gitu. Dan Pak Gatot bilang, oh oke lah, Pak saya ada uang gitu. Baru dia ambil, dia kasih. Dia bilang apa? Dia kasih 10 juta. Dia kasih 10 juta, Pak Gatot bilang harganya telah lunas dibayar. Kalau lunas masih ada yang tersisa kah? Enggak ada lagi. Kalau belum lunas berarti misalnya dia bayar 7 juta saja, berarti masih ada 3 juta. Jadi berarti belum lunas. Itulah Tuhan Yesus mengatakan, dia berseru di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Jadi artinya sudah selesai, berarti dia telah menanggung dosa manusia dari dulu, sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Kalau misalnya dosa yang dari dulu saja, dosa yang sekarang saja dihapus, dosa yang akan datangnya tidak dihapus, maka seruan Tuhan bukan sudah selesai, tetapi belum selesai.
Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ini tidak sesuai dengan Alkitab. Ada lagi yang mengatakan harus sempurna seperti Bapamu yang di sorga. Mereka mengutip apa? Matius pasal 5 ayat 48, ayat terakhir. Tanya, kamu harus sempurna seperti Bapa di sorga. Nah ini juga kita katakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka disitulah terjadi yang namanya transaksi rohani. Jadi posisi Yesus yang kudus diberikan kepada kita, dia mengambil alih posisi kita yang berdosa untuk dia sehingga dia disebut orang yang berdosa. Orang yang berdosa bukan karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa keseluruhan manusia di muka bumi ini. Nah disitulah kita mendapat posisi yang kudus. Dan hati yang kudus karena ada Roh Kudus yang masuk di dalam hati kita. Dan kita tidak akan sempurna seperti dirinya. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia dicobai oleh iblis. Dia tidak berdosa, tipu di dalam mulutnya tidak ada. Bahkan di kitab Ibrani dikatakan dusta di dalam dirinya tidak ada. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita masih ada dusta, kita masih bisa bohong. Itulah sebabnya yang Tuhan kasih kepada kita hanya posisinya yang kudus dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dia tidak kasih karakternya yang kudus bagi kita. Kalau misalnya dia kasih karakternya yang kudus bagi kita, berarti kita sudah kudus seperti Tuhan. Tapi dia tidak pernah membuat pernyataan bahwa karakternya yang kasih kepada kita. Tidak. Dia tidak pernah kasih itu. Tetapi dia mau kita membangun karakter kita dari diri kita sendiri. Itulah dia perintahkan kepada kita. 2 Korintus pasal 7. Ayat yang pertama disitu dikatakan bahwa harus membangun secara jasmani maupun secara rohani. Jadi ada apa? Ada kita sendiri yang membangun karakter kita. Dia tidak kasih karakternya untuk diri kita. Jadi iman-iman yang seperti inilah yang Tuhan tidak terima. Karena ada penambahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan itu kasih posisi yang kudus. Dan katanya dia memang posisi Tuhan itu sempurna begitu. Kita bisa diselamatkan bukan karena kesempurnaan diri kita, bukan karena kesempurnaan posisi kita, tetapi karena kesempurnaan Tuhan kita Yesus Kristus begitu, memberikannya bagi kita sehingga kita disebut orang kudus di hadapan Allah Bapa gitu. Memang posisi kita sudah sempurna karena digantikan oleh posisinya yang sempurna, tetapi karakter kita tidak sempurna. Jadi mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan mungkin bertanya, benarkah bahwa posisi kita sempurna? Ya benar gitu, sesuai dengan Alkitab gitu. Ya, saya membaca untuk kita semua bahwa ini memang benar. Dia kasih secara posisinya kita sempurna. Karena bukan kesempurnaan kita, tapi karena kesempurnaan dia begitu. Saya baca untuk kita. Di sini dikatakan bahwa Ibrani pasal 10 ayat 14 di sini dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi kita disempurnakan. Dia memberikan posisinya yang sempurna bagi kita. Tapi bukan karakternya, ingat, jangan salah berpikir begitu ya. Nanti dibilangnya kita seperti Tuhan lagi nantinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita apa? Siap sedia untuk memberitakan Injil. Injil apa? Injil yang tadi yang kita katakan bahwa iman mereka ini tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi harus memberitahukan mereka bahwa cukup hanya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah diterima oleh Tuhan. Nama kita sudah terdaftar di surga. Tidak boleh ditambah dengan yang lain. Ini tugas kita memberitahukan kepada orang luar sana. Itulah sebabnya kita mahasiswa-mahasiswi di tempat ini disuruh belajar sedemikian rupa agar tahu tentang konsep keselamatan yang benar, agar bisa menjelaskan kepada orang luar sana dan mereka bisa dapat diselamatkan. Karena pada saat ini kita katakan pada saat ini mereka dalam keadaan bahaya kalau mereka belum tahu tentang konsep keselamatan yang benar. Itulah sebabnya tugas kita tadi bahwa beritakanlah Injil. Di dalam kitab Yudas ayat 23 dikatakan rampaslah mereka dari api. Jadi diibaratkan sudah di dalam api sekarang ini. Api apa itu? Apakah api yang ada di rumah gitu? Ada gedung yang terbakar baru kita ambil mereka dari dalam, kita tarik mereka? Bukan. Tapi api neraka yang dimaksud oleh Tuhan. Caranya bagaimana supaya mereka terlepas dari api itu? Kita beritakan Injil kepada mereka bahwa kamu diselamatkan hanya
oleh Tuhan Yesus dengan cara bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tidak boleh ditambah dengan yang lain. Nah inilah yang nama mereka juga terdaftar sama seperti nama kita di sorga gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi itu poin yang pertama. Saya katakan tadi tugas dan tanggung jawab kita. Siap sedialah untuk memberitakan Injil. Itu S yang pertama. Sekarang S yang kedua. S yang kedua, di sini dikatakan, saya membuka lagi, kembali ke teks kita. Itu S yang pertama, terus S yang kedua, di sini dikatakan, saya baca lagi untuk kita, katanya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Jadi di garis bawah, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Makanya saya katakan siap sedia untuk menderita. Jadi kalau kita menyatakan kesalahan orang lain, banyak orang yang tidak terima. Banyak orang yang tidak terima. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa pengajaran yang mereka imani selama ini, yang mereka dengarkan, iman mereka selama ini, seperti saya katakan, iman yang tadi harus ditambah dengan perbuatan baik, harus ditambah dengan baptisan, perjamuan kudus. Mereka merasa itu sudah benar. Sehingga kalau kita menyatakan bahwa hanya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus saja, tidak boleh ditambah dengan itu, mereka tidak terima. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Maka kita katakan, makanya saya bilang tadi, siap sedia untuk menderita. Jadi kalau mereka tidak terima, hanya ada dua kemungkinan. Ya, hanya ada dua kemungkinan kalau di dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan itu apa? Yang pertama itu kemungkinan yang pertama, kita akan dikasihi oleh orang lain. Kita akan dikasihi oleh orang lain apa? Kita akan dikasihi oleh orang-orang yang cinta kebenaran. Oleh orang-orang yang bersedia untuk menerima kita. Mereka mendengarkan kebenaran, kita PA mereka dapat diselamatkan. Ketika mereka merasakan bahwa memang benar apa yang kita nyatakan. Nah disitulah mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kenapa baru saat ini saya mendapatkan Injil yang benar. Mendapatkan pengajaran yang benar. Mengapa? Baru saat ini. Jadi saya teringat dulu saya belum tahu kebenaran. Saya merasa bahwa kok ini beda begitu. Ketika dijelaskan ini beda gitu. Jadi dan karena ini berbeda katanya hanya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Padahal selama ini yang saya imani yang penting saya rajin ke gereja, saya orang Kristen. Walaupun saya malas baca Alkitab. Saya merasa saya sudah diselamatkan. Tetapi ketika diberitahukan dan memang kita mengujinya sesuai Alkitab, disitulah kita tahu dan kita mengejar terus kebenaran itu. Dan kita ikut PA, kita diselamatkan. Disitulah kita lihat bahwa kita ini orang-orang yang seperti itulah. Nah, orang-orang yang sudah mendengarkan kebenaran seperti itulah baru bisa mengasihi kita. Baru bisa mengasihi kita. Kalau mereka yang tidak cinta kebenaran, justru akan membenci kita. Makanya saya katakan tadi hanya ada dua kemungkinan. Mereka bisa mengasihi kita kalau mereka mengejar kebenaran, dengar PA dan diselamatkan. Mereka akan mengasihi kita gitu. Bahkan kita tidak akan lupa kepada orang yang menyatakan kebenaran itu kepada kita. Bahkan Tuhan perintahkan kepada kita bahwa hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Ibrani pasal 13 ayat 17 di situ dikatakan bahwa hormatilah mereka yang menjaga-jaga atas jiwamu. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita mengenal kebenaran itu dengan benar, kita tidak akan lupa. Kita tidak akan lupa orang yang menyatakan kebenaran itu kepada kita. Kita akan mengasihi dia sedemikian rupa. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa 2 Timotius 3 ayat 14, ingatlah mereka yang mengajarkan kepadamu. Jadi kita ingat. Itulah sebabnya kita di tempat ini yang baru-baru yang kemarin-kemarin itu mereka yang sudah mendengarkan blog kelas itu pasti mengingat siapa yang menjelaskan kepada mereka. Siapa yang menjelaskan kepada mereka. Mereka mempunyai iman yang benar karena siapa? Mereka tidak akan lupa. Mereka akan mengasihi orang yang akan mengajar, yang telah mengajarkan itu kepada mereka.
Jadi mereka bisa mereka bisa mengasihi gitu. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua, mereka akan membenci kita sedemikian rupa. Orang seperti apakah yang membenci? Membenci kita. Bahkan sudah dikatakan oleh Alkitab. Matius pasal 10 ayat 22 dikatakan, orang yang memberitakan namaku, dia akan dibenci oleh semua orang. Dia akan dibenci oleh semua orang. Dan juga diberitahukan kepada kita, ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Barang siapa yang beribadah di dalam Kristus, dia akan menderita aniaya. Jadi ini Alkitab yang memberitahukan kita. Jadi mereka yang tidak cinta kebenaran, mereka akan membenci kita. Bahkan mereka berkata bahwa, wow, kok bilang-bilang kita ini salah gitu. Mereka tidak akan terima itu kalau mereka tidak cinta kebenaran. Mereka akan membenci kita. Kita sudah melihat bukti-bukti seperti itu. Ya, bukti-buktinya misalnya yang terjadi di Sabu. Ya, karena mereka kasih tahu bahwa ini salah, itu salah, akhirnya mereka dibenci gitu. Penginjil Ardo sudah dibenci, penginjil Markus sudah dibenci. Bahkan mereka mau memakai praktek orang Yahudi yang waktu Pak Sonto pulang katanya mau dirajam dengan batu. Coba bayangkan. Itu karena mereka tidak cinta kebenaran. Mereka bahkan berkata, wow, tidak boleh menghakimi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bahkan berkata waktu saya pulang Sabu. Katanya, kita tidak boleh menganggap pengajaran kita paling benar. Karena itu sombong di hadapan Tuhan katanya. Saya dikeroyok sama mereka kan saya bilang begini. Saya bilang begini sama mereka waktu saya pulang saya bilang gini. Di antara ya gereja Protestan, Karismatik dan Katolik, saya bilang begini. Tiga-tiganya tidak mungkin benar. Pasti salah satunya yang benar. Saya bilang misalnya ini, saya nggak ungkit gereja kita karena mereka sudah tahu kita ini menyatakan kesalahan mereka terus gitu. Jadi saya pakai begitu aja. Jadi kalau Protestan kan mengajarkan baptisan bayi. Kalau ini benar berarti Katolik sama Karismatik ini yang harus berdoa sama Maria, yang harus berbahasa roh, tidak benar. Begitu juga sebaliknya. Dan dia berkata, oh tidak boleh menganggap pengajaran kita paling benar kata. Itu sombong di hadapan Tuhan katanya. Lalu saya bertanya, oke lah, kalau memang seperti itu yang kamu mau, ini masih keluarga ini. Kalau memang seperti itu yang kamu mau saya begini aja saya bilang, oke lah, kamu sudah, ya udah kamu ngomong dulu lah. Setelah kamu ngomong baru saya ngomong saya bilang. Katanya, oke lah, ya sudah kamu sudah selesai ngomong saya bilang, oke. Terus saya bilang begini, kan katanya di situ kalau menganggap pengajaran kita paling benar, maka itu di hadapan Tuhan sombong. Maka saya menjawab, iya benar. Kalau kita menganggap pengajaran kita paling benar, saya katakan sombong itu Tuhan memang tidak mau gitu. Tetapi kalau kita menyatakan pengajaran kita paling benar, itu bukan berarti sombong, tetapi keyakinan bahwa itu paling benar dalam pengertian percaya diri. Saya bilang begitu. Nah kalau misalkan kamu tidak mau menganggap pengajaran kamu paling benar, sekarang kamu mau pakai istilah apa? Saya ada bukti. Saya bilang kenapa saya menganggap pengajaran saya paling benar? Saya bilang itu karena apa? Nah, yang pertama, pribadi Yesus adalah pribadi yang benar. Makanya dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau pribadinya saja benar, bagaimana mungkin dia mau yang salah? Saya katakan, Roh Kudus itu roh penghibur. Katanya roh penolong, roh kebenaran. Ini buktinya saya bilang begitu. Jadi roh kebenaran, bukan roh kesalahan gitu. Makanya yang kita bilang ini tiang penopang dasar kebenaran itu berarti nanti diganti dengan tiang penopang dasar kesalahan gitu. Tapi kita kan mau yang benar gitu. Nah akhirnya dia tidak bisa jawab dan ya kami cerita-cerita lagi lah gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita melihat ini mereka tidak mau itu suka menghakimi itu karena kita melihat dua lagi di situ. Dua poin lagi bahwa mereka memang yang pertama mereka karena belum tahu yang benar. Sehingga apa? Sehingga belum mau. Kalau mereka sudah tahu yang benar pasti mau gitu. Asalkan mereka rela untuk mendengar. Dan kemungkinan kedua lagi. Mereka itu tahu yang benar. Tahu bahwa pengajaran kita sudah benar. Tapi mereka tidak mau membayar harga. Mereka tidak cinta kebenaran gitu. Nah itulah sebabnya mengapa seperti itu. Karena mungkin mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang pengaruh di gereja. Mungkin sudah mendapat materi sedemikian rupa. Sudah banyak yang mereka dapatkan gitu. Makanya mereka mempertahankan kepemimpinan itu. Padahal mereka sudah tahu bahwa itu salah. Dan saya yakin kalau kita punya pengajaran ini. Saya yakin
Di Facebook sudah banyak orang yang tahu gitu. Tapi kan karena mereka nanti bisa jatuh miskin kalau turun dari kepemimpinan mereka. Itulah sebabnya saya katakan tadi, mereka tidak berani bayar harga. Jadi hanya dua kemungkinan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa Paulus juga sudah dibenci. Sudah dibenci karena Paulus menyatakan waktu dia di jemaat Galatia. Dia perintahkan bahwa dia katakan bahwa di Galatia pasal 5 ayat yang keempat dikatakan di situ, kalau kamu mengharapkan keselamatan karena melakukan hukum Taurat atau sunat, kamu lepas dari kasih Kristus. Orang Galatia membenci dia, marah terhadap dia, karena mereka sudah dihasut oleh guru-guru palsu Yahudi gitu. Sehingga Rasul Paulus membuat pernyataan Galatia pasal 4 ayat 16 dikatakan di situ, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Jadi dia dianggap musuh oleh mereka. Yang dulunya dia belum menyatakan kesalahan mereka, yang dulunya masih kompromi seperti itu, dia belum dibenci oleh mereka, malah mereka mendukung dan mereka sayang sekali terhadap dia. Setelah dia berbalik, dia bertobat dan mau melayani Tuhan, memberitakan nama Yesus, dia dibenci, diusir di mana-mana. Dia tidak nyaman hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu tidak menjadi masalah bagi Paulus. Dia tetap melayani dengan rendah hati. Karena dia tahu bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan terhadap dirinya. Dan yang ketiga, poin yang ketiga. S yang pertama tadi, siap sedia memberitakan Injil, siap sedia untuk menderita. Dan S yang ketiga adalah siap sedia untuk mempertahankan pengajaran yang benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sini dikatakan bahwa beritakanlah Injil, siap sedialah baik atau tidak baik, atau nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Garis bawahi ada pengajaran di situ. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah mempunyai pengajaran yang benar, sudah yakin ini sudah benar, tidak boleh lari. Selangkah pun tidak boleh mundur. Kita harus maju terus untuk mempertahankan kebenaran yang benar. Mengapa? Karena kita melihat generasi-generasi ke depan bahwa mereka akan nanti kalau kita kompromi dengan yang lain, bisa-bisa mereka disesatkan juga. Makanya kata Pak Soento, mimbar Grape tidak boleh diinjak oleh orang luar. Masih ingat? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah kita harus melakukan separasi. Melakukan separasi. Supaya apa? Supaya kita itu, kata Pak Soento itu kan ini, kayak kartu dikocok-kocok begitu. Jadi akhirnya nanti imannya dia nanti kalau misalnya mereka beritakan kepada kita itu misalnya, mereka beritakan bahwa, diselamatkan karena perbuatan baik lah, karena baptisan lah. Mana yang nanti dia dengar? Mana? Yang kita bilang bertobat dan percaya Yesus sudah cukup, atau mau yang bilang harus ditambah dengan perbuatan baik? Harus dibaptis gitu. Nanti kita keliru. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi apapun masalahnya di dalam hidup kita, kita harus tetap mempertahankan pengajaran yang benar. Karena kenapa? Karena kita harus melihat pernyataan-pernyataan Tuhan bahwa katanya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ada 8, aku tidak bisa melakukan apa-apa melawan terhadap kebenaran. Yang bisa aku lakukan hanyalah untuk kebenaran. Paulus pun dulu masih mengajarkan hukum Taurat, tetapi setelah dia mendengarkan yang benar, dia menerimanya. Dan itulah sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh dan tetap mempertahankan pengajaran yang benar dan jangan kompromi. Karena Tuhan katakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bagaimana caranya bisa diawasi? Ya jangan kompromi. Ya karena waktunya sudah sangat singkat, sudah selesai, maka malam hari ini ya cukup kita sampai di sini, bisa bertemu di masa yang akan datang. Terima kasih untuk kita semua. Sebenarnya masih banyak ya, tapi karena waktu, oke kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau percayakan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat sungguh-sungguh kami aplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.